Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya cintai, sahabat-sahabat subscriber dan anak-anakku sekalian, dan sahabat-sahabat asyik channel tentunya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Senantiasa baik-baik, sehat. Dalam kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama belajar. Yang pada video sebelumnya kita belajar tentang permainan bola kasti. Nah, sekarang yaitu gerak dasar atletik. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan ilmu hari ini menjadi bermanfaat. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Mari kita berdoa dulu dengan membaca basmalah dan bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, dan tentunya mari kita terus memperbanyak sholawat dan memperbaiki sholat. Karena dengan memperbanyak sholawat dan memperbaiki sholat, tentunya kita terus akan mengokohkan tiang-tiang agama kita, terus mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya doakan semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan zahir dan batin. Dan tentunya bagi sahabat-sahabat asyik yang sedang dalam sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Dan pada saat sahabat-sahabat semuanya tentunya dalam kekurangan rezeki ataupun apa, semoga Allah dengan membaca salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita selalu diberi berbanyak rezeki yang berlimpah dan barokah. Allahumma amin ya robbal alamin. Langsung saja sahabat-sahabat semuanya, sahabat asyik channel, kita belajar tentang gerak dasar atletik. Nah, atletik itu apa? Atletik adalah dasar untuk berolahraga. Atletik juga kegiatan yang dapat kamu temui dalam kegiatan sehari-hari. Dari atletik ini kamu bisa mengembangkan menjadi kegiatan bermain ataupun olahraga yang dapat diperlombakan. Atletik merupakan kata dari bahasa Yunani yaitu athlon, yang berarti berlomba atau bertanding. Atletik terdiri atas lari, lompat, dan lempar. Bagaimana cara melakukan gerak dasar atletik di atas dengan benar? Nah, mari kita belajar bersama. Yang pertama adalah lari. Nah, tentunya lari ini setiap hari ataupun dalam kehidupan kita pasti kita selalu yang pernah yang namanya melakukan lari. Yang penting kita tidak akan pernah lari dari kenyataan. Lari digunakan sebagai dasar cabang olahraga yang ada. Pada saat kamu berlari, berarti ada saat-saat kakimu itu tidak menapak pada tanah. Sebagai dasar gerakan pada semua cabang olahraga, gerakan ini perlu terus dilatih. Berikut ini ada beberapa latihan, ada tahapan-tahapan latihan yang membuat kalian atau membuat semua sahabat-sahabat asyik itu bisa melakukan lari dengan baik dan benar. Sempurna kita masih jauh, tapi dengan belajar, dengan berlatih, maka apa yang kita dapatkan itu paling tidak baik dan benar. Yang pertama adalah lari pelan. Lari pelan ini sering disebut itu juga dengan jogging. Nah, ini tentu sangat efektif sekali bagi hari ini ataupun kita dalam posisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Dan ayo kita terus berikhtiar. Kita melindungi diri kita melindungi orang lain untuk
memutus mata rantai daripada virus COVID-19 ini. Nah, tentunya dengan jogging ini juga sangat berguna sekali bagi daya tahan, kemudian kesehatan dan kebugaran tubuh sahabat-sahabat asik ya. Tentunya kita terus menambah imunitas tubuh. Nah, agar tadi virus COVID-19 ini tidak akan pernah untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, lari ini lebih mementingkan ketahanan tubuh dibanding kecepatan. Jogging bisa dilakukan dengan langkah pendek, tetap, dan santai. Saat berlari, bernafas dengan santai dan berbarengan dengan langkah kaki. Ketika kaki melangkah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya adalah setiap nafas-nafas yang kita hirup juga diimbangi dengan nafas yang kita keluarkan. Tentunya mengambil nafas yang baik itu ambil melalui hidung kemudian dikeluarkan melalui mulut. Nah, jogging ini juga ayo sahabat-sahabat asik ataupun anak-anakku juga lakukan kegiatan jogging ini di pagi hari atau pada jam 9 sampai dengan jam 10 ini kita bisa dilakukan juga sambil kita berjemur. Nah, ini salah satunya gambar daripada jogging ya, berlari pelan. Kemudian yang ke B itu lari cepat. Lari cepat atau disebut juga dengan lari sprint. Nah, gerakan dasarnya seperti saat lari pelan, hanya langkah kakinya itu harus panjang-panjang dengan irama langkah yang cepat dan tetap. Olahraga ini bisa dilaksanakan secara perorangan atau juga diperlombakan. Perlombakan dengan peserta itu yang lebih dari 2, bisa 3, 5, bisa atau berapa, disesuaikan dengan arena lari tersebut, bisa menampung peserta berapa. Lari cepat ini sangat mengandalkan kecepatan dan kekuatan, sehingga nafas pun harus bisa diatur dengan baik dan kadang perlu juga menahan nafas agar kecepatan larinya bisa maksimal. Kemudian apabila kita memiliki berat badan yang berlebih itu kan juga berat, makanya ada nafas yang ditahan agar lari kita bisa maksimal atau bisa lebih cepat. Nah, ini salah satunya lari. Pada gambar posisi seperti ini kalian bisa mempraktekkan untuk lari sprint ya, atau lari cepat. Nah, kemudian yang kedua itu ada lompat jauh. Nah, lompat jauh itu bagaimana? Lompat jauh termasuk cabang atletik juga. Pada lompat jauh, awalan dan tolakan adalah kemampuan yang sangat memerlukan untuk mencapai jarak lompatan yang jauh. Tahap-tahap lompatan jauh yang harus dikuasai adalah awalan. Gerakan ini bertujuan untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan badan ke depan itu bisa lebih besar. Nah, kita dengan awalan kita bisa mengambil start atau awal ini untuk bisa mendapatkan kecepatan tinggi dalam kita berlari, kemudian agar bagaimana dorongan tolakan dan ke badan kita itu untuk melompat ke depan itu bisa lebih jauh. Kemudian yang selanjutnya ada tolakan. Nah, tolakan ini juga sangat menentukan bagaimana jauhnya lompatan yang akan kita capai di titik tolak sampai dengan di titik kita turun. Bagaimana? Coba kita perhatikan hal-hal berikut. Nah, ini kita baru teori-teori dulu ya. Nanti kalau kita sudah selesai masa pandemi, kita sudah dengan new normal, dengan pola kehidupan baru dan kemudian pola sehat baru, pola hidup baru, kita bisa bertatap muka, kita bisa melakukan praktek
lompat jauh ini. Tolakan harus kuat dan cepat, serta jangan mengurangi kecepatan saat melakukannya. Pada saat cepat, wah harus cepat. Jangan pada saat cepat kemudian kita turunkan tensinya, nanti juga tolakannya akan berpengaruh. Gerakan ayunan tangan juga membantu keseimbangan badan dan usahakan pandangan itu tetap ke depan. Pandangannya itu jangan melihat ke belakang ataupun pandangan ke samping kanan dan kiri atau melihat apa-apa. Nah, fokus ke arah depan. Melayang. Pernah nggak kalian itu melayang? Belum lah. Nah, melayang ini bagaimana? Setelah kita melakukan tolakan di balok tumpuan ataupun di tempat tumpuan, usahakan keseimbangan badan melayang, kemudian juga ayunan lengan itu, maka kita akan mendapatkan nilai baik dalam melayang atau terbang. Itu kita mendapatkan sesuatu yang baik ataupun kita berharap bahwa lompatan ini akan jauh. Maka tolakan kemudian tadi keseimbangan juga sangat berpengaruh agar pada saat kita di beberapa teknik tadi yang sudah dipakai untuk melayang itu dengan kemudian jatuh itu dalam sikap jongkok dan sikap tubuh itu melenting atau gaya lenting. Nah, kemudian mendarat. Nah, ini posisinya. Nah, saat mendarat posisi kaki harus sejajar dan mendarat secara bersamaan. Kaki itu bersamaan turunnya, jangan sebelah-sebelah, ini sangat berbahaya juga. Makanya kami juga memohon perhatian kepada para orang tua di dalam pendampingan belajar putra putrinya. Jadi pantau terus putra putrinya dalam belajar, apalagi hari ini daring dalam jaringan itu, bahwa putra putri panjenengan itu harus memegang ponsel. Jangan biarkan bahwa putra putri kita itu untuk memegang ponsel sendirian. Nah, tolong hal yang seperti ini mari kita dampingi bersama putra putri kita dalam belajar dan senantiasa dengan teknologi, dengan belajar, namun kita tetap memantau, maka hasil yang akan dicapai pada putra putri kita juga sesuatu hal yang dapat kita harapkan tentunya dalam hasilnya. Kemudian lompat tinggi. Nah, lompat tinggi juga termasuk cabang atletik. Disebut lompat tinggi karena tujuannya adalah melompat setinggi-tingginya melewati mistar. Teknik lompat tinggi juga ada 4 tahap seperti lompat jauh, yaitu ada awalan, tolakan, sikap di atas mistar, kemudian ada yang mendarat. Nah, ini tadi hampir sama, awalan, tolakan, kemudian paling kita sikap di atas mistar. Bagaimana saat melayang di atas mistar? Terdapat beberapa teknik atau gaya yang dipakai. Gaya dalam lompat tinggi adalah yang pertama itu ada gaya guling perut, kemudian gaya guling sisi, kemudian ada gaya gunting, kemudian ada gaya tergeletak atau flop. Kemudian mendarat. Nah, bagaimana posisi mendarat yang baik? Nah, mendaratnya juga sama, seimbangkan badan kalian, seimbangkan atur nafas dan daya tahan kalian itu agar pada saat tolakan kemudian melayang ini bisa hasil sempurna untuk kita bisa melompat lebih tinggi. Nah, ini beberapa cabang-cabang atletik yang kita pelajari. Ada tadi lari, kemudian ada lompat jauh dan lompat tinggi. Nah, ini beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Bisa belajar, bisa diputar berulang-ulang ini videonya untuk bisa memahami teori-teorinya. Nah, ini
kalian bisa pahami, kemudian simak video-video terus. Nanti pada saat pertemuan nanti ada mungkin sesi beberapa pertemuan kita evaluasi untuk bagaimana kita untuk menilai atau mengukur, mengevaluasi bagaimana materi-materi yang sudah kita sampaikan. Nah, seperti itu sahabat-sahabat asik semuanya dan sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada dan anak-anakku sekalian. Tetap terus, terima kasih yang sudah subscriber dan yang lain yang belum subscriber, kita tunggu dan ikhlas untuk klik tombol subscribe. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu bahagia, dan tentunya kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Atur kalam, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan tentunya kita terus semangat, kita terus belajar. Nah, tentunya kami di sini dalam menyampaikan melalui media-media seperti ini, mari kita dukung dan dukung terus Asik channel ini dengan panjenengan subscribe terus menambah semangat kami dalam memberikan konten-konten, karena di dalamnya ada konten religi, ada konten entertain, kemudian ada konten edukasi. Nah, mudah-mudahan kita di dalam kehidupan ini selalu bermanfaat, paling tidak bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas. Terima kasih, saya Budi Aribowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.